Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori belajar kognitivisme. Namun, sebelum kami membahas hal-hal mengenai materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi, yang pertama itu ada Andi Maulidisha Eka Salim, kemudian kedua ada Husnul Hasanah, ketiga Andi Sri Rahayu Lestari, keempat Sri Suhartini, kemudian kelima Widya Anggraini, keenam Fasiha Nurul Imani, ketujuh Andi Adiba Mumtaza, kedelapan ada Raihan Amar Pratama, kesembilan ada Hadib Prayitno, kesepuluh ada Hikmal, dan yang terakhir ada Andi Fauzi Amrullah. Kita masuk pada materi pertama. Pengertian teori pembelajaran. Teori pembelajaran harus mampu menghubungkan antara hal yang ada sekarang dengan bagaimana menghasilkan hal tersebut. Teori belajar menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi. Namun, teori pembelajaran hanya membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut. Ada 3 hal yang terkait dengan teori pembelajaran. Yang pertama, teori pembelajaran harus memperhatikan bahwa terdapat banyak kecenderungan cara belajar siswa, dan kecenderungan ini sudah dimiliki siswa jauh sebelum ia masuk ke sekolah. Yang kedua, teori ini terkait dengan adanya struktur pengetahuan dan juga terkait dengan hubungan yang optimal. Kemudian yang ketiga, macam dari teori pembelajaran sudah ada. Materi kedua, pandangan teori kognitif tentang belajar. Menurut teori kognitif, belajar ialah proses internal yang tidak dapat diamati langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Perubahan dalam tingkah laku adalah refleksi dari perubahan internal, seperti halnya teori behavioristik. Teori kognitif berpendapat bahwa reinforcement dalam sangat penting. Hanya saja, reinforcement dalam teori behavioristik berfungsi memperkuat respon atau 15 tingkah laku. Sementara dalam teori kognitif berfungsi sebagai sumber umpan balik. Umpan balik ini memberitahu tentang apa yang mungkin terjadi kalau tingkah laku diulang-ulang. Dalam teori ini, reinforcement juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian yang mengarah ke pemahaman dan penguasaan. Apa itu teori kognitivisme? Jadi, teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas.
Dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognisi adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan pusat penggerak berbagai kegiatan kita. Mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, dan menarik kesimpulan. Tokoh-tokoh kognitivisme. Tokoh dari teori tersebut antara lain, yang pertama ada Jean Piaget, kemudian ada Jerome Bruner, kemudian ada Ausubel, dan yang terakhir ada Robert M. Gagne. Kita masuk pada implikasi teori kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Dalam proses pembelajaran, kita jumpai serial learning dan free recall learning, yaitu belajar fakta menurut urutan tertentu, misalnya urutan rukun iman, rukun Islam, atau berwudu, serta urutan warna, urutan peristiwa dalam sejarah. Sedangkan free recall learning ialah mempelajari daftar yang tidak perlu diurut, misalnya nama-nama nabi atau rasul, nama tumbuhan, nama organ tubuh, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif. Dalam teori kognitif, manusia merupakan pemproses informasi yang aktif. Informasi merupakan sesuatu yang diterima oleh pikiran secara terus-menerus, meski demikian beberapa informasi cepat terlupakan, dan sebagian yang lain diingat sepanjang hayat. Alat indera mengirimkan informasi ke register indrawi untuk disimpan sebentar. Register indrawi merupakan komponen pertama dalam sistem memori yang menerima informasi. Stimulus dari lingkungan seperti benda-benda, cahaya, bau, suara, dan sebagainya selalu menghampiri reseptor. Reseptor merupakan bagian dari tubuh yang menerima informasi indrawi. Persepsi ialah interpretasi informasi yang datang dari indera sebagai pemberian arti terhadap stimulus indrawi. Kelebihan dan kekurangan teori kognitivisme. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti integrasi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas.
Adapun kesimpulan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya adalah konsep belajar menurut teori kognitif ialah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan tingkah laku terjadi dalam situasi tertentu sebagai refleksi perubahan internal. Berbeda dengan behavioristik, teori kognitif mempelajari aspek-aspek yang tidak dapat diamati seperti pengetahuan, arti, perasaan, keinginan, kreativitas, harapan, dan pikiran. Prinsip-prinsip teori kognitif ialah pemrosesan informasi yang aktif melalui tahapan. Pertama, mengumpulkan informasi dan mengubahnya menjadi kode-kode. Kedua, menyimpan informasi, dan ketiga, mengingat kembali apabila diperlukan. Aplikasi praktis teori kognitif dalam pembelajaran ialah bahwa pembelajaran harus menekankan perhatian siswa, strategi mengingat, pengulangan, dan mengutamakan makna bukan memorasi. Sekian materi yang dapat kami paparkan mengenai teori belajar kognitivisme. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.